Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota. Saya Putri Adri Tiara Salvi dengan NIM 070. Saya Rosa Wijayanti dengan NIM 022. Saya Suci Rohana Putri Tambunan dengan NIM 050. Saya Retno Puji Rahayu dengan NIM 012. Saya Desma Linda dengan NIM 075. Saya Desrinda Ramadona dengan NIM 041. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai plan atau perencanaan mengenai proses pembelajaran kami. Oke, pada pembahasan kita kali ini mengenai plan, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu pertama, waktu dan tempat, kedua, menentukan materi yang akan diajarkan, kemudian ketiga, itu mencari tahu kesulitan dari materi yang akan kita ajarkan, lalu yang keempat, cara mengatasi kesulitan pada materi, kelima, itu merumuskan indikator dan tujuan, lalu yang keenam, ada menentukan metode yang akan kita gunakan, lalu ketujuh menentukan model dan media, dan kedelapan itu menentukan yang akan menjadi guru modelnya, dan yang terakhir itu mengenai siapa yang akan menjadi observernya. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Pertama itu mengenai waktu dan tempat. Oke, waktu dan tempat dalam proses pengajaran kita ini, apakah ada opsi dari teman-teman terlebih dahulu? Baik, mungkin bisa dari Desma. Bagaimana Desma opsinya? Boleh Senin, bisa. Ya, dari Desma itu Senin. Lalu dari Retno? Mungkin bisa hari Sabtu. Sabtu. Indah? Bisa hari Jumat. Kalau dari Rosa? Boleh Sabtu juga sih. Oke, Sabtu berarti di sini sudah 2 suara. Kalau dari Putri? Boleh Sabtu juga. Oke, Sabtu. Nah, kalau di sini saya sendiri itu melihat Sabtu. Berarti di sini udah pas ya. Kalau untuk waktu dan tempat itu kita pilih di hari Sabtu. Jadi boleh saya hapus terlebih dahulu ya. Di waktu tempat kita pilih di hari Sabtu. Kemudian poin yang kedua itu mengenai materi yang akan kita ajarkan. Nah, di sini materi yang kita pilih itu materi yang sering mengalami kesulitan pada siswanya. Nah, untuk teman-teman, apakah ada saran untuk materi yang akan kita ajarkan? Boleh? Kalau boleh saran, saya sifat koligatif larutan. Koligatif larutan. Kalau dari teman-teman yang lain? Kalau saya boleh itu sistem koloid. Oh iya, oke. Kalau saran dari saya itu asam basa. Apakah masih ada? Bagaimana dengan Putri, Retno? Kalau menurut saya itu saya lebih tertarik atau setuju sama materi asam basa. Karena menurut pendapat saya kalau dari siswa itu masih banyak yang mengalami kesulitan untuk menentukan atau menghitung pH. Oke, berarti ini udah langsung disampaikan untuk kesulitannya ya. Kalau Putri? Kalau menurut saya bisa dimasukin redox. Ya, redox. Nah, mungkin bisa teman-teman langsung sampaikan juga kali untuk kesulitannya. Jadi ada segi-segi sifat koligatif larutan ini dari Rosa. Bagaimana Rosa, kenapa bisa memilih sifat koligatif larutan? Alasan apa yang mungkin bisa Rosa sampaikan? Kalau saya sih kesulitannya itu pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu sulit membedakan. Kalau koligatif larutan itu kayak penurunan titik beku, titik didih, itu menurut saya sulit. Berarti kesulitannya ada di ini ya, penentuan titik didih. Mungkin saya bisa langsung sampaikan di sini aja ya. Sifat larutan koligatif. Ini penentuan KB dan titik didih dan titik beku ya. Titik didih dan titik beku. Ini untuk kesulitannya. Kalau koloid tadi Indah bisa menyampaikan apa kesulitannya? Kenapa bisa memilih ini? Karena yang saya dapat lihat itu bahwa siswa itu sulit untuk membedakan yang mana itu larutan, koloid, sama suspensi.
Jadi makanya saya ingin mengambil materi yang kita angkat itu adalah koloid. Suspensi, koloid dan ini. Oke, asam basa tadi dari Retno, ya kan? Yang disampaikan, iya Desma atau ada alasan lain? Yang telah disampaikan oleh Retno tadi, siswa itu dapat kesulitan dalam menentukan pH, apalagi pada saat kita langsung pengaplikasiannya dalam bentuk soal atau permasalahan. Itu siswanya masih kurang mengerti atau paham. Ya, saya setuju dengan pendapat dari saudari Desma. Berarti lebih kepada pendapat. Redox tadi dari Putri. Putri, kesulitan apa yang kenapa bisa memilih redox? Kalau menurut saya, kalau di redox itu sulit mengutarakan reaksi redoxnya. Itu baik dari menggunakan metode setengah reaksi, ataupun juga dari penurunan bilangan oksidasinya itu sendiri. Kalau di pembentaraan reaksi redox. Iya. Oke, di sini ada beberapa materi, mungkin bisa saya ulang dulu ya. Kalau materi di sini kita ada beberapa opsi, ada sifat koligatif larutan, di mana kesulitannya itu dalam penentuan titik didih dan juga titik beku, ini dari Rosa. Kemudian ada koloid, yang mana kesulitannya itu adalah dalam membedakan yang mana itu suspensi, koloid, dan juga dari larutan. Kemudian ada asam basa, yang mana poin dari si Retno dan juga saudari Desma itu menyampaikan bahwa adanya kesulitan dalam menentukan pH dalam bentuk soal atau permasalahan, dan ini opsi dari Putri yang mana redox itu kesulitannya adalah dalam penyetaraan reaksi redox. Nah, di sini kita nggak mungkin untuk mengajarkan materinya sebanyak ini, yang akan kita pilih itu hanya satu. Jadi mungkin kita bisa melakukan vote dulu. Bagi teman-teman mungkin bisa dengan berbagai materi ini dan juga berbagai kesulitan yang sudah tadi disampaikan. Silakan kita pilih satu saja yang akan kita ajarkan. Nah, kita dari vote sifat koligatif larutan dulu. Nah, bagi teman-teman yang ingin memilih sifat koligatif larutan sebagai materi yang akan kita ajarkan, boleh silakan ditunjuk tangan ya. Dalam hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Oke, suaranya 1 ya. Kemudian koloid, 1, 2, 3. Oke, 1 saja. Asam basa, ini tadi ada dari dua orang maksudnya ya. Nah, asam basa boleh ya, 1, 2, 3. Oke, berarti Putri tidak jadi redox? Oke, berarti redox. Nah, sekarang berarti materi yang akan kita ajarkan itu adalah asam basa, yang mana kesulitannya itu adalah dalam penentuan pH dalam bentuk soal atau permasalahan. Jadi udah fix ya. Oke, kita lanjutkan saja. Untuk kesulitan sudah dibahas, cara mengatasi kesulitan. Saya hapus ya. Poin keempat adalah cara mengatasi kesulitan. Nah, tadi materinya adalah asam basa. Dengan kesulitannya itu adalah dalam bentuk soal, bagaimana siswa itu menentukan pH-nya. Nah, di sini untuk mengatasi kesulitan yang tadi, apakah ada saran dari teman-teman? Boleh, Suci. Yaitu memberikan soal tentang pH untuk mengukur pH asam dan basa. Oke, itu saran dari Indah. Bagaimana dengan yang lain-lain? Izin memberikan saran? Ya, Kalau menurut saya mungkin kita bisa memulai dari mengajarkan kembali konsep-konsep dari menentukan pH pada larutan asam dan basa. Kemudian ketika siswa sudah memahami konsepnya dengan baik, maka siswa itu akan mungkin bisa lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal yang kita berikan. Jadi setelah kita mengajarkan kembali konsepnya itu, kita akan memperbanyak contoh-contoh soal. Kita akan mencoba mengerjakan soal bersama-sama seperti yang disampaikan saudari Indah tadi. berarti terlebih dahulu mengajarkan kembali, baru kembali ke soal. Kalau dari teman-teman yang sebelah kanan, apakah ada saran untuk cara mengatasinya? Kalau saya cukup
setuju dengan Retno dan itu udah mencakup semuanya. Berarti untuk cara kita mengatasi kesulitan anak itu dalam belajar asam basa itu, pertama kita ajarkan dulu konsep pH-nya dan asam basa, baru kita kembalikan untuk dalam bentuk aplikatif dengan penyelesaian soal bagaimana cara kita mengukur pH dan asam basa itu dengan tepat. Oke, berarti untuk cara mengatasi kesulitan kita sudah dapatkan. Selanjutnya poin yang kelima itu mengenai indikator dan tujuan. Nah, di sini tentang materi asam basa ya. Nah, teman-teman, apakah ada saran untuk indikator dan tujuan yang akan kita ajarkan dalam pencapaiannya? Indikator dulu deh, terlebih dahulu. Izin memberikan saran, Ya, boleh kita tuh lebih menjelaskan ke konsep asam basanya yang pertama. Terus juga bisa untuk menjelaskan keseimbangan pengionan dalam larutannya. bagaimana dengan yang lain? Apakah setuju dengan saran dari Desma? Saya setuju. Oke, berarti boleh diulang Desma? Menjelaskan konsep Menjelaskan asam dan basa. ya, menjelaskan konsep. Ini saya singkat-singkat aja ya. S, terus Serta kekuatannya mm-mm. dan keseimbangan pengionannya ya, dalam larutan. ya udah. Oke, indikator kita udah dapatkan, menjelaskan konsep asam basa serta kekuatan dan kesetimbangan dalam pengionan larutannya. Nah, dari indikator ini kita akan menurunkan tujuan. Nah, apakah ada saran dari teman bagaimana untuk tujuan dalam proses pencapaian pembelajaran kita? Izin Cici, kalau menurut saya tujuannya itu yang pertama untuk menghitung pH larutan asam kuat dan larutan basa kuat. Nah, yang kedua itu bisa untuk menghitung nilai Ka larutan asam lemah atau Kb larutan basa lemah yang diketahui pH-nya. Boleh. Jadi ada dua tujuannya. Ada dua tujuan. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Saya setuju dengan pendapat Putri. Ya, begitu kan saya juga setuju. Nah, Ada dua ya. Boleh Menghitung pH larutan menghitung pH larutan. asam kuat dan basa kuat. Nah, yang kedua itu menghitung nilai Ka dari asam lemah Ya. dan Kb dari larutan basa lemah yang diketahui pH-nya. Oke. Di sini sudah ada. Bisa saya ulang dulu ya. Untuk indikator itu menjelaskan konsep asam basa serta kekuatan dan keseimbangan pengionan larutan, dan tujuan yang akan kita capai itu ada dua. Yang pertama adalah menghitung pH larutan asam dan basa kuat, dan yang kedua adalah menghitung Ka dari asam lemah dan juga Kb dari basa lemah. Oke, poin 4 dan 5 sudah kita dapatkan. Selanjutnya di sini ada untuk metode. Nah, apakah ada saran dari teman-teman bagaimana metode yang akan kita gunakan? Ini saya hapus dulu ya. Metode, apakah ada? Bagaimana? Metodenya tuh kalau diskusi gimana? Diskusi. Ya. Boleh sampaikan kenapa kita menggunakan diskusi? Nah, karena diskusi tadi kan sudah dikatakan dengan Retno tadi bahwa kita tuh pertama itu guru akan maksudnya itu siswanya itu akan menjelaskan konsep terlebih dahulu asam basa untuk memahami untuk menghitung pH asam basa. Jadi kan di sini biar siswanya tuh lebih aktif, jadi kan dilakukan diskusi saja kayak tanya jawab, kayak guru bilang ada yang tahu nggak sih konsep asam basa, oleh siswa itu kan tanya sama guru menanyakan kepada siswa. Nah, nanti kan siswa itu kan menjawab, memberikan pendapat-pendapat mereka. Nah, di situ kan nanti juga mereka kan bakalan aktif. Jadi bukan guru saja yang lebih aktif, karena kan di sini kita tuh dituntut pada abad 21 itu guru menjadi fasilitator atau guru tuh yang menjadi pasif, sedangkan siswanya tuh harus lebih aktif dan juga mereka itu harus bisa mengungkapkan pendapat mereka, terus juga mereka terus berpikir kritis untuk memecahkan suatu masalah. Oke, terima kasih Indah.
mungkin saran yang disampaikan juga sangat bagus ya. Untuk diskusi kita gunakan. Apakah ada saran dari lain teman-teman dari sebelah Kalau kanan? bisa berkesinambungan dengan pendapat dari Indah tadi kan ada tanya jawab juga tuh. Nah, jadi dari diskusi tadi timbullah pertanyaan-pertanyaan siswa mungkin yang ketika gurunya mencoba untuk menyampaikan masih kurang paham, boleh bertanya atau nanti teman-teman yang tahu lainnya boleh menjawab. Jadi masukin metode tanya jawab juga. Oke, berarti kita masuk ke metode tanya jawab. Oke, di sini ada diskusi tanya jawab dari teman sebelah kiri itu menyampaikan diskusi karena itu tanya jawab. Nah, teman yang lain bagaimana? Setuju? Tidak? Kalau misalnya menurut kita menggunakan saya ini? untuk metode diskusi sama tanya jawab itu sudah mencakup semuanya. Oke, berarti diskusi tanya jawab. Bagaimana Putri, setuju dengan diskusi tanya jawab? Menurut saya juga setuju dengan diskusi dan juga tanya jawab karena nanti mungkin ketika proses belajar mengajar itu siswa yang belum paham itu kan bisa langsung bertanya terkait materi yang sedang diajarkan. Dia mengatakan bahwa belum paham tentang itu, jadi guru bisa langsung untuk menjelaskan kembali atau Mengajak berdiskusi kembali. mengajak berdiskusi kembali kepada siswanya, atau guru bisa memberikan kesempatan kepada siswa yang lain yang lebih mengerti atau siswa yang lebih paham untuk menjelaskan kepada siswa yang belum paham tadi. Oke, sangat bagus ya. Jadi apakah ada lagi bagaimana alasan kenapa kita harus menggunakan diskusi tanya jawab? Sudah cukup? Cukup. Berarti kita fix ya, metode yang kita gunakan itu ada diskusi dan juga tanya jawab. Lanjut, ini poin ke-7 itu mengenai model. Nah, ini model pembelajaran yang akan kita gunakan dalam materi asam bahasa ini yang akan kita ajarkan, di mana dalam metodenya itu ada diskusi tanya jawab. Bagaimana untuk teman sebelah kanan dulu ya? Nah, teman sebelah kanan apakah ada saran untuk model pembelajaran yang akan kita gunakan? Menurut saya bisa sih gunain PBL ya, karena kan di situ siswa bisa untuk mencari masalahnya sendiri. Jadi dari diskusi tadi metodenya nyambung kalau kita pakai modelnya PBL. Berarti alasan dari teman sebelah kanan, si Putri, itu menggunakan PBL supaya lebih nyambung dengan metode yang kita gunakan diskusi tanya jawab. Kalau teman-teman dari sebelah kiri, apakah ada saran untuk model pembelajaran? Saya setuju dengan Putri, yaitu menggunakan PBL, di mana kita tahu bahwa PBL itu kan guru itu memberikan problem, kayak memberikan masalah yang akan dipecahkan oleh siswanya. Jadi itu akan nyambung dengan metode yang digunakan. Terus juga kan PBL ini kita tuh dituntut untuk berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan juga kolaborasi. Nah, jadi kan abad 21 ini kan dituntut untuk 4C. Jadi dengan model pembelajaran PBL ini sudah menerapkan proses pembelajaran pada abad 21 ini. Jadi tidak keterbelakangan gitu. Berarti PBL udah kita menggunakan karena ini sangat nyambung dengan ini. Dan juga karena bisa menyesuaikan dengan tuntutan abad yang kita butuhkan ya, di mana siswanya itu harus lebih aktif. Jadi bagaimana? Apakah kita setuju untuk PBL? Setuju. Oke, berarti PBL udah jadi fix sebagai model pembelajaran yang akan kita gunakan. Oke, selanjutnya itu ada, nah di sini kan kita akan melakukan proses pengajaran. Nah, berarti itu ada guru modelnya. Nah, mungkin akan lebih baik kalau misalnya kita vote terlebih dahulu ya. Untuk pengajar di sini terlebih dahulu, bagaimana Putri? Apakah ada saran untuk pengajar? Kalau menurut saya bisa Retno sih, karena lebih bisa menghadapi untuk pelajaran. Oke, Retno. Saya setuju juga karena penyampaian materinya mungkin bakal lebih tertata dari cara bicaranya. Oke, Retno udah ada 2 suara. Saudari Indah. Retno. Oke, Retno lagi. Kalau saudari Desma, Bisa main aja Retno juga. nah itu kalau tadi Desma, nah sekarang saudari Retnonya. Saudari Retno, Kalau menurut saya bisa saudari Suci. saya, Suci, 1 suara. Nah berarti kan kita berenam nih, saya lagi.
Kalau saya Retno. Berarti udah fix ya. Kalau misalnya pengajarnya itu atau guru model itu adalah Retno. Retno. Selamat Retno. Baik, selanjutnya itu ada observer. Observer yang akan mengamati proses pembelajaran tadi. Oke, observer. Observernya siapa saja? Putri, Oke, Putri. Rosa, Ya. Suci, Oke. saya Desri, Pindah ya. Terus, Desma. baik. Udah, untuk observer ada Putri, Rosa, Suci, Desri, dan Desma. Nah, sekian untuk plan kita hari ini. Mungkin bisa saya rangkum dulu. Tapi untuk itunya ada yang ketinggal poin media yang kita gunakan iya, untuk betul. Untuk mengajar. media. Nah, Berarti dia masuk ke bagian sini ya, media. kita menggunakan media. Nah, media ini ketemu. Apakah ada saran untuk media teman-teman? Dengan ini harus menyesuaikan dengan metode dan juga model yang kita gunakan ya. Boleh saran dari saya itu bisa menggunakan PPT Oke, PPT. karena telah itu bersenambungan dengan metode ataupun dengan model pembelajarannya, bisa guru menyampaikan materi lewat media PPT dulu terlebih dahulu. Oke, pertama itu ada PPT. Kalau ada teman-teman silakan ya. Boleh PPT juga. Jadi karena PPT itu kan bisa menggunakan animasi, terus juga bisa masuk ke video, nanti diputar videonya dan siswanya jadi bisa mengamati dan nanti muncullah diskusi. Oke, ada PPT. Teman-teman yang lain? Ya, setuju dengan Rosa. Itu membuat dengan PPT interaktif. Ya. Oke, berarti PPT ya. Ke media udah fix, kita gunakan PPT. Nah, mungkin untuk poin-poinnya udah kita bahas semua kan? Nah, jadi mungkin bisa saya ulangi dulu untuk rekap hasil diskusi plan kita hari ini. Untuk waktu dan tempat itu kita tentukan pelaksanaannya di hari Sabtu. Materi yang akan kita ajarkan itu asam basa, yang mana kesulitan yang menjadi poin pembahasan kita ini, kenapa kita memilih materi yang akan kita ajarkan itu adalah asam basa, karena adanya kesulitan pada siswa dalam menyelesaikan soal yang dalam menentukan pH, baik itu larutan asam ataupun basa. Kemudian cara kita mengatasi kesulitan itu dengan cara mengajarkan dulu konsepnya, baru kita ajarkanlah dalam penyelesaian sebuah soal untuk menentukan pH. Indikatornya tadi, dianya itu indikator yang akan kita gunakan itu ada 2. Yang pertama itu menjelaskan tentang konsep basa dan juga bagaimana pengionan dari larutan, dan di mana untuk tujuannya itu ada 2, menentukan pH larutan asam basa dan juga untuk menentukan pKa dan Ka dan Kb dari larutan asam basa dan juga asam lemah dan basa lemah. Nah, lanjut itu untuk metode yang kita gunakan ada 2, tanya jawab dan diskusi. Modelnya itu ada PBL. Media yang kita gunakan itu tadi PPT. Dan pengajarnya selamat kepada Retno. Observernya ada Putri, Rosa, saya sendiri Suci, Indah, dan juga Desma. Oke, sekian untuk diskusi kita tentang plan hari ini. Semoga dalam proses pelaksanaannya nanti kita lancar. Amin. Dan juga siswa itu bisa mengerti apa yang kita ajarkan. Amin. Oke, sekian. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih dan kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.